Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle bersama-sama dengan Pastor Raymond Mantik pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat ya. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita mempraktekannya dengan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita baca Alkitab. Kita membaca di rumah ya, 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Kita baca Alkitab kita, dan kita ada ya bertekun dalam pengajaran firman Tuhan lewat kajian-kajian ya. Jadi kita mengaji Alkitab pasal demi pasal, saudara ya, pasal demi pasal. Dan pagi hari ini kita akan mengkaji pasal 5 dari Injil Matius, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Bangkit murid-murid Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan. Pagi hari ini di weekend saudara, barangkali saudara menikmati waktu tenang di rumah. Sambil saudara ada di rumah, saudara ya boleh bersama-sama kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan ya, di pagi hari ini bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik ya. Terima kasih Ibu Mikeme, shalom buat kita semua. Silakan saudara saling menyapa satu sama lain sebagai tubuh Kristus di kolom live chat ya, biar kita saling kenal satu sama lain dan kita maju dalam kegerakan membaca Alkitab setiap hari ya. Ya, mulai dari membaca saudara. Kenapa? Karena kalau Anda tidak baca Alkitab, tidak mungkin Anda mengerti isi Alkitab. Dan sesuatu yang tidak Anda mengerti tidak mungkin Anda lakukan. Karena Anda hanya melakukan sesuatu yang Anda pahami, Anda mengerti. Itulah kita manusia, itu sudah hukum alam. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang kita tidak mengerti. Ya, kita melakukan sesuatu yang kita pahami. Makanya kita mulai dengan membaca Alkitab. Ya, pagi hari ini kita percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Tuhan hadir. Dan saya percaya hadirat Allah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Maka siapkan hati kita menjadi tanah hati yang subur, agar benih kerajaan Allah ditabur di tempat yang tepat dan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita mengkaji lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, kami mau diajar. Penuhkan kami dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat menumbuhkan iman kami. Hanya firman-Mu yang dapat menyempurnakan iman kami. Baharui kami pagi hari ini. Kami minta Tuhan beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Bukakan kebenaran surgawi bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Buat sahabat-sahabat di luar Kristen yang belajar kajian, belajar ilmu perbandingan agama, kami berdoa mereka berjumpa dengan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami taklukkan setiap keangkuhan hati, kebebalan manusia, kesombongan, pemikiran-pemikiran yang menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita.
kita akan mengkaji Matius pasal 5. Ini agak panjang saudara-saudara, tapi ya kita akan belajar bersama-sama. Dan kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan diskusi soal Injil Matius pasal 5, ya silakan saudara taruhkan di live chat. Mari kita belajar ya. Jadi murid Tuhan, saya berdoa saudara memiliki spirit, memiliki hati yang mau belajar dan senantiasa diajar. Ya, orang-orang yang seperti itulah akan menerima karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Ya, orang-orang seperti itulah yang akan semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Buka hati saudara, kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Kita melihat ya, bahwa pasal 5 ini mulai dengan ucapan berbahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir
harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadamu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna,
sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Memang panjang pembacaan kita, tapi kita akan mengkajinya ya. Terima kasih buat Ibu Mikeme yang sudah menabur bintang, yang sudah mengapresiasi. Tuhan Yesus balas berkat. Juga buat semua sahabat-sahabat, saya menyapa Ana Sulfi, Silvi, Mince Seben dan semuanya ya. Mari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Kalau saudara sudah membaca Injil Matius, saudara akan menemukan kerangka di dalamnya ya. Bahwa di dalam Injil Matius, kita tahu ya bersama-sama bahwa Injil Matius ini ditulis oleh Rasul Matius yang punya latar belakang akunting ya. Artinya dia hitung-hitung uang jago ya, jago hitung uang, teliti dia hitung-hitung uang. Makanya dalam catatannya dia membuat satu kelompok-kelompok saudara ya. Jadi ada kelompok narasi-narasi utama di dalam Injil Matius dan ada kelompok-kelompok pengajaran. Jadi di dalam Injil Matius itu ada 5 kelompok pengajaran utama dan 5 narasi-narasi utama di dalam Injil Matius. Dan pasal 5 sampai pasal 7 ini masuk dalam kelompok pengajaran utama yang pertama ya. Jadi ada pasal 5 sampai pasal 7, ada pasal 10, ada pasal 13, ada pasal 18 dan pasal 24 sampai 25 ya. Ya yang tentang akhir zaman ya. Kalau pasal 10 itu tentang pengutusan murid-murid Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pasal 13 itu tentang perumpamaan soal Kerajaan Allah. Dan pasal 18 tentang karakteristik warga Kerajaan Allah atau anak-anak Kerajaan Allah. Ini 5 kelompok pengajaran utama di dalam Injil Matius. Dan di pasal 5 sampai pasal 7 ini kelompok bagian pertama dalam pengajaran-pengajaran Yesus di dalam Injil Matius. Dan ini disebut sebagai khotbah di bukit ya, kalau dari LAI memberi tema khotbah di bukit. Nah, sebenarnya saudara kalau kita melihat pasal 5 sampai pasal 7 ini disebut sebagai makna carta kerajaan Allah atau undang-undang dasarnya kerajaan Allah ya. Jadi kalau kita orang Indonesia, landasan hukum kita, landasan undang-undang kita adalah kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, begitu juga dalam kerajaan Allah. Ingat ya, yang Yesus bawa itu kerajaan Allah. Yesus tidak bawa agama. Yesus tidak mendirikan agama. Yang Yesus bawa itu pemerintahan kerajaan Allah. Makanya Injilnya disebut Injil Kerajaan Allah. Ya, dan Yesus memulai dengan pasal 5 ini ya. Jadi pasal 5 sampai pasal 7 ini seperti etika, aturan, hukumnya warga kerajaan Allah. Ya. Jadi ini kelompok pengajaran Yesus yang pertama dalam Injil Matius, dan lewat kajian-kajian ini kita akan melewati ya pasal 5, pasal 7, pasal 10, pasal 13 dan pasal 24 sampai pasal 25 ya. Mari kita akan mengkajinya saudara ya. Jadi pasal 5 ini ya, ajaran Yesus tentang etika Kristen atau kehidupan kerajaan surga. Nah, kita melihat bahwa fokus utama dari pasal 5 ini adalah bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ya, hukumnya kerajaan Allah ada di sini, saudara. Ya, kalau saudara melakukannya, saudara orang yang paling bijak. Nah, kita melihat di pasal ini tujuannya agar warga kerajaan Allah itu menjadi terang, menjadi garam dunia, dan melalui kehidupannya mencerminkan standar atau prinsip Allah. Ya, kita akan mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12, saudara-saudara. Ini disebut dengan beatitudo, ya, atau ucapan bahagia, saudara. Ucapan berbahagia.
Nah, mari kita melihat bersama-sama ya. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya. Jadi hanya orang yang miskin yang akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini kita harus pahami nih, jangan salah kita mengerti ya. Ini bukan orang miskin materi, tapi ini miskin rohani. Artinya orang yang merasa papah, merasa tak berdaya, merasa benar-benar memahami bahwa manusia itu hidupnya hanya seperti uap saja, ya, yang sebentar ada dan sebentar tidak ada lagi. Bahwa manusia itu hidupnya seperti bunga yang pagi mekar dan sorenya sudah lisut. Ya. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah ini bukan miskin materi ya. Kalau hanya miskin materi, kasihan tuh. Banyak orang kaya tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi ini miskin dalam pengertian miskin rohani dan benar-benar mau bergantung kepada Allah. Ya, jadi ini adalah istilah teknis bagi orang-orang Yahudi ya, bagi orang-orang Israel. Kita harus ingat bahwa kitab Matius ditujukan kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Ya, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, miskin ini berarti papah, tak berdaya, dan betul-betul hidupnya mau bergantung kepada Allah. Kalau Anda orang seperti itu, Anda orang yang memiliki kerajaan Allah. Ya, jadi miskin di sini bukan miskin nggak ada uang ya, bukan miskin materi, nggak ada harta, bukan, tapi miskin papa di hadapan Tuhan ya. Memang kita semua manusia, siapapun kita ini tak berdaya, papa saudara. Saya kasih contoh, nggak usah jauh-jauh. Manusia ini mau hebat apa saudara? Anda boleh punya banyak uang, bisa silakan. Kena virus aja Anda bisa tepar. Ya, anak-anak muda kalau kemana-mana wangi-wangiannya luar biasa ya. Tapi coba kalau Anda sudah umur 40-an ke atas, ya, Anda masuk angin pulang rumah langsung sakit. Ya, jadi manusia itu benar-benar papa saudara. Jadi kita harus menyadari keberadaan kita, bahwa kita, ya, Anda boleh merasa hebat, Anda boleh merasa jago saudara, tapi Anda itu hanya seperti uap saja. Ya, sekarang ini saudara nggak perlu tua untuk meninggal, nggak perlu sakit juga untuk saudara meninggal. Jadi manusia itu memang tidak berdaya dalam kehidupan ini, makanya kita perlu Tuhan. Ya, jadi orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang memiliki kerajaan Allah. Kedua ya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, orang yang berduka cita di sini adalah bukan orang yang baru saja mengalami duka, orang keluarga meninggal dan sebagainya, bukan saudara. Orang yang menyesali dosa-dosanya. Ya, orang yang menyesali masa lalunya dan meninggalkannya, kehidupannya yang kelam. Jadi dia berduka cita atas hidup yang penuh dengan dosa. Ya, dia berduka cita. Nah, orang yang berduka cita ini akan mengalami penghiburan. Karena apa? Ketika dia bertobat, dia menjadi warga kerajaan Allah. Dia menyadari betapa indahnya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini termasuk ucapan-ucapan yang sangat sulit untuk dimengerti ya. Ucapan-ucapan Yesus ya. Orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Orang yang lemah lembut ini bukan berbicaranya lembut ya. Bukan saudara. Tapi hatinya yang sudah didisiplin, sudah dibentuk sedemikian rupa.
Ya, jadi orang yang lemah lembut ini gambarannya bagaikan kuda liar. Ya, saudara lihat ya, kuda liar dijinakkan. Ya, tidak gampang menjinakkan kuda liar, saudara ya. Sampai diatur sampai dia boleh jinak. Begitu juga ya dengan kita yang lemah lembut, saudara. Bagaimana saudara menjadi lemah lembut? Tuhan akan menjinakkan saudara lewat proses kehidupan. Ya, lewat proses kehidupan, lewat ujian, lewat badai, lewat persoalan, permasalahan, lewat sakit penyakit, lewat setiap hari kita hidup, saudara. Tuhan menjinakkan kita supaya kita apa? Semakin lemah lembut dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang lemah lembut artinya orang yang sudah menaklukkan dirinya di hadapan Tuhan memiliki bumi. Wow, memiliki bumi, saudara. Dahsyat, saudara ya. Jadi ya, saya terberkati dengan ada postingan-postingannya orang-orang Kristen yang kaya raya, orang-orang Kristen yang diberkati dalam usaha dan pekerjaan, dan mereka tetap berkata bahwa ya, saya menjadi kaya bukan kuat gagah saya, tapi karena saya menjalankan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Yesus. Wow, dahsyat ya. Jadi kira-kira gambaran-gambaran seperti itulah orang-orang yang lemah lembut, mereka akan menaklukkan bumi. Ya, mereka akan menaklukkan bumi. Jadi saudara-saudara, anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah berkuasa atas bumi. Saya dan saudara, ya, kita adalah anak-anak raja ya. Makanya ada lagu anak-anak sekolah minggu ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya, barangkali kita orang tua kita berpikir itu cuma lagu untuk anak-anak. Tapi itu kebenaran yang dahsyat bahwa saya dan saudara kita adalah anak-anak raja, ahli waris kerajaan Allah. Makanya dalam kerajaan Allah kita harus dijinakkan. Ya, dalam kerajaan Allah kita harus lemah lembut, kita harus dijinakkan, saudara-saudara. Ya, tidak ada cacian dalam kerajaan Allah, tidak ada makian dalam kerajaan Allah. Yang ada adalah kesabaran, mengasihi, mengampuni ya. Bahkan mengasihi, mengampuni orang-orang yang memfitnah, mencaci kita. Seperti Ali Maskuri, Rain ya. God bless you. Saya berdoa saudara berjumpa dengan jalan yang benar dan lurus. Hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Ya, itu Alkitab mengatakan. Ya, jadi Alkitab itu sudah utuh, sudah sempurna. Tidak perlu kitab-kitab yang lain, apalagi kitab abad 7. Terlalu jauh, saudara ya. Ya, Tuhan Yesus itu dahsyat. Ya, kita lanjut, saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya ya, orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Saudara-saudara, semua orang di dunia ini punya kebenaran masing-masing. Setiap agama akan mengatakan agamanya paling benar. Bahkan orang ateis pun akan mengatakan dia paling benar. Saudara-saudara ya, zaman sekarang ini kebenaran menjadi subjektif. Tapi kita warga kerajaan Allah, kebenaran itu absolut. Ya, bukan subjektif, saudara-saudara ya. Bukan kebenaran masing-masing. Kita punya hukum, kita punya kebenaran, dan kebenaran kita adalah Yesus Kristus. Ya, jadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran, ya, di dalam rohnya selalu mau diisi dengan firman, mau diisi dengan kebenaran, saudara. Dan orang seperti itu, saudara, akan dipuaskan. Ya, akan dipuaskan. Saudara, dalam hukum kerajaan Allah ini lain, saudara, beda dengan hukum dunia. Ya. Hukum kerajaan Allah, orang yang mempunyai akan ditambahkan. Orang yang tidak mempunyai akan diambil daripadanya, diberikan kepada orang yang mempunyai. Ini hukum kerajaan Allah. Ya, kalau hukum dunia, orang yang tidak mempunyai harusnya diberi ya, ditambah. Ya, seperti itu. Jadi kalau saudara haus dan lapar akan kebenaran, saudara, seperti Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, besok kita akan bahas di pasal 6.
Saudara, semakin saudara menemukan, semakin hal baru dibukakan buat saudara. Ya. Semakin Anda menemukan, ya, dimensi baru dibukakan kepada saudara. Makanya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu terus menerus. Ya, semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin dalam kita melihat dimensi-dimensi yang baru. Wow, luar biasa ya. Kayak orang main game ya, anak-anak muda sekarang main game. Dia selesai level 1, ternyata ada level 2. Selesai level 2, ternyata ada level 3. Kira-kira begitu ya. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Makanya kita ya, tiap pagi kita belajar Alkitab. Tiap pagi kita mencari kebenaran. Tiap pagi kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena roh kita haus dan lapar saudara. Dan orang yang haus dan lapar akan dipenuhi. Dipuaskan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Ince ya, dan juga Mince Seben, Hubertus Harum yang memberi semangat. Mari bangkit murid-murid Tuhan. Lanjut ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Orang yang murah hati adalah orang yang melayani dan mengasihi sesama. Values dalam kerajaan Allah saling mengasihi, saling melayani. Ya. Tidak ada hukum yang lebih tinggi dari saling mengasihi, dari mengasihi saudara. Ya. Tuhan Yesus katakan itu hukum sudah paling tinggi. Jadi dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga, bukan tidak ada hukum saudara. Ada hukum dan hukumnya levelnya paling tinggi saudara. Ya, makanya orang yang murah hati, ya, mereka akan beroleh kemurahan. Ya, orang yang mengasihi, melayani, memberi, berkorban. Ini nilai-nilai hidup warga kerajaan Allah. Ya, jadi Anda harus menyadari, Anda ini warga Indonesia atau warga di mana Anda tinggal, tapi Anda juga warga kerajaan Allah. Karena yang Yesus bawa bukan agama, tapi pemerintahan kerajaan Allah. Lanjut ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat Allah. Ya, jadi orang yang suci hatinya hidup dalam integritas. Hatinya bersih, ya. Suci atau kudus itu bukan di luar, bukan pakaian saudara ya. Banyak kali kita melihat orang-orang pemimpin-pemimpin agama, pemimpin rohani ya, datang dengan baju kebesarannya, jubah-jubah dan sebagainya, seperti orang Farisi. Ya, tapi Yesus katakan dalamnya penuh tulang belulang. Saudara-saudara, orang yang suci hatinya artinya saudara, hidupnya sudah dikhususkan. Ya, jadi kata kudus itu dipisahkan dari. Ya, jadi hidup Anda sudah dipisahkan dari dunia ini kepada Yesus Kristus. Makanya kita hidup dalam integritas. Itu orang yang suci hatinya. Yang berikut ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, orang yang membawa damai. Kita ini adalah pembawa damai. Kita ini adalah pembawa berita damai sejahtera. Ya, makanya kita harus membawa rekonsiliasi. Hati orang-orang yang pembawa damai tidak ada kebencian, tidak ada amarah, saudara ya. Ya, kebencian dan amarah tidak bisa menempati hati orang pembawa damai. Kenapa saudara? Ada raja damai di hati mereka. Ya, makanya orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak akan membenci. Orang Kristen yang sungguh-sungguh selalu mengasihi, mengampuni. Karena itu tabiatnya warga kerajaan Allah. Ya, Anda disakiti, Anda difitnah, ya mengasihi, mengampuni. Itu selesai. Dan itu luar biasa saudara ya. Orang yang mengasihi dan mengampuni, dialah orang paling powerful di dunia ini. Kenapa? Karena tidak mudah Anda sakit. Ya, orang menyakiti hati ya. Kalau orang selalu membenci, amarah saudara, mudah terserang berbagai penyakit saudara. Tapi kalau orang penuh dengan damai, dia membawa perdamaian.
Ya, puji Tuhan. Dahsyat saudara. Anda anak-anak pembawa damai ya. Jadi kalau saudara Raja Damai ada di hati kita saudara, kemana-mana kita bawa damai saudara, itu seperti mata air mengalir. Ya, di dalam hidup saudara ada sumber mata air mengalir terus, nggak habis-habisnya. Semakin banyak Anda berbagi saudara, semakin dia mengalir terus. Ya, jadi berbahagialah pembawa damai orang Kristen ya. Jangan sampai ada kebencian di hati, ada amarah. Ya. Lalu yang berikut saudara ya, berbahagialah kamu jika ya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, memang hidup bersama Yesus, kita harus rela pikul salib, ya, rela menderita demi sebuah keyakinan, demi sebuah kebenaran. Ya, di atas tawaran-tawaran dunia ini. Ya, jadi ada kisah menarik, kisah dari bapak-bapak gereja ya, Polikarpus. Polikarpus ini masih masuk muridnya Yohanes ya, Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Dan Polikarpus ini sudah sekitar 80-an tahun saudara, sudah tua. Dan pada zaman itu saudara, kaisar-kaisar memerintahkan bahwa harus menyembah kaisar. Ya, nggak boleh menyembah yang lain, apalagi Yesus. Dan semua orang Kristen dibantai saudara. Dan si pasukan ini, Algojo yang ingin mengeksekusi Polikarpus, dia nego dengan Polikarpus. Dia katakan, saya tidak tega untuk mengeksekusi Bapak, umur sudah tua. Sederhana saja, kamu ingkari Yesus saja, kamu sangkal Yesus, dan saya tidak akan menghukum. Ya, batu-batu, kayu-kayu sudah disiapkan untuk dibakar saudara. Apa yang dikatakan Polikarpus? Selama seumur hidup saya, Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana bisa saya menyangkalinya? Saya tidak akan meninggalkan Yesus. Wow saudara. Ya, dia rela menderita demi keyakinan, demi suatu kebenaran. Dan akhirnya Polikarpus dieksekusi saudara. Dia dibakar. Sambil dibakar, dia menyanyi memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Ya, barangkali kita di Indonesia di daerah-daerah tertentu mengalami penganiayaan ya, atau sebagian dari kita tidak mengalami persekusi, diskriminasi dan sebagainya. Tapi orang yang rela berpegang teguh demi suatu kebenaran, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Memang saudara, untuk hidup dalam hukum kerajaan Allah, ya kita harus menyadari saudara, kita beda dengan dunia ini. Ya, gambarannya saudara bagaikan ikan yang hidup di air garam, ya, hidup di air laut. Ya, selama ikan itu hidup, dia tidak jadi ikan garam. Hanya ikan mati yang dijemur, ya, jadi ikan garam, saudara-saudara. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Haleluya. Saudara diberkati ya. Jadi bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ya. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau kita karena keimanan kita dicelah, kita difitnah, segala yang jahat itu biasa ya. Apalagi seperti kita yang pelayanan di sosmed ya. Terima kasih yang kasih amin, kasih luar biasa, kasih semangat, kasih haleluya. Tapi banyak juga yang maki, fitnah dan segala macam. Itu biasa saja saudara. Ya, kita belum mengalami seperti Polikarpus, seperti para rasul-rasul. Ya, jadi ini makna cartanya kerajaan Allah. Undang-undang dasarnya kerajaan Allah. Jadi saudara kalau mau jadi warga kerajaan Allah, ini undang-undang dasarnya. Ini cara hidupnya saudara. Nah, berikutnya saudara di Matius ayat 13 sampai ayat 16 saudara. Yesus mengajarkan kita sebagai warga kerajaan Allah, kita adalah garam dan terang dunia ya. Kita tahu bersama-sama bahwa garam itu membawa rasa.
Garam itu membawa dampak, dan garam itu pengawet, saudara-saudara ya. Jadi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kegelapan, penuh dengan kebusukan secara moral, saudara-saudara, orang-orang Kristen hadir membawa rasa. Orang-orang Kristen hadir membawa dampak kerajaan Allah. Ya, di sini dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Makanya sebagai garam dan terang garam dunia ya, kita jangan menjadi tawar, saudara. Tapi kita membawa rasa, saudara. Ya, jadi garam ini banyak sekali fungsinya ya. Sayur tanpa garam, ya ibu-ibu tahu, ini ibu-ibu yang di dapur pasti tahu, saudara. Kalau sayur tanpa garam, ya tidak ada rasanya, saudara-saudara. Jadi kita membawa dampak, ya. Dampak apa yang kita bawa ini? Ucapan-ucapan berbahagia, saudara. Kita bawa di mana kita ada, saudara. Itu hukumnya kita, saudara. Jadi kalau saudara, hukum apa, saudara ya? Saudara harus ganti dengan hukum kerajaan Allah. Nah, jadi lalu kita adalah terang dunia, saudara ya. Jadi terang dunia menjadi saksi melalui apa, saudara? Perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita. Kehidupan orang percaya harus berdampak positif pada lingkungan sekitar. Lewat apa, saudara? Perbuatan kita ya. Di ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa yang membawa dampak dalam kehidupan kita? Kalau Anda hidup menjadi orang yang berbahagia ya, orang yang diberkati sebagai landasan undang-undang dasar dari warga kerajaan Allah, maka Anda membawa garam ya, membawa terang dimanapun saudara berada. Nah, kita lanjut di ayat 17 sampai dengan ayat ke-20 ya. Ayat 17 dan ayat ke-20 Yesus berkata bahwa ya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, aku datang atau kitab para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Ya, jadi Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Di sini ada yang menarik ya. Yesus bilang, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Nah, sekarang ini saudara, semua yang ada dinubuatkan dalam hukum Taurat itu sudah terjadi, sudah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Makanya kita orang Kristen tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Ya, makanya tidak ada orang Kristen yang sunat, bawa kurban di gereja, kalau bikin dosa bawa kurban lagi. Karena apa? Segala sesuatunya sudah terjadi, sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Ya, jadi nubuatan-nubuatan mesianik tentang Yesus baik di Taurat, kitab Sabur atau kitab Mazmur dan kitab para nabi itu sudah terjadi, tergenapi. Makanya bagi kita orang Kristen, hukum Taurat ya, kitab para nabi itu seperti bayangannya Yesus ya, penuntun kepada terang yang sesungguhnya. Dan terang yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus sudah hadir. Maka kita tidak hidup lagi di bawah penuntun, tapi kita hidup di bawah terang yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, ini ada ungkapan yang tidak gampang untuk kita pahami ya. Maka aku berkata kepadamu,
jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini kalau kita melihat bahasa aslinya ya. Ini bahasa aslinya bukan kata agama, tapi kebenaran. Ya, dikayosune ya. Jadi jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada hidup ya kebenaran ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi kebenaran orang-orang Farisi itu, orang-orang agamawi, berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Ya, kebenaran orang-orang Farisi itu ya berdasarkan perbuatan-perbuatannya, puasa, melakukan tradisi-tradisi dan sebagainya. Tapi orang-orang kerajaan Allah kebenarannya berdasarkan kasih karunia Allah. Ya, Yesus mati di atas kayu salib menebus kita dari segala dosa kita, dan Yesus bangkit dari antara orang mati membenarkan kita. Jadi kebenaran yang ada pada kita ya mesti lebih tinggi, lebih benar daripada kebenaran orang-orang agamawi. Ya, jadi di sini jika hidup keagamaanmu ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa aslinya dikatakan jika hidup kebenaranmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi kebenaran dalam kerajaan Allah itu levelnya lebih tinggi. Ya, mari kita melihat ya di dalam Yesus menjabarkannya di ayat 21 sampai selanjutnya ya, ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Ya, hal membunuh. Kalau hukum Taurat saudara, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Membunuh itu pakai barang tajam ya, pakai parang, pakai pisau. Tapi dalam kerajaan Allah, Yesus berkata ya, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang marah terhadap saudaranya, ia harus dihukum. Berkata kafir, berkata jahil, dia harus dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi saudara ya, dalam kerajaan Allah hukumnya lebih tinggi. Saudara marah saja, saudara membenci saja kepada saudaramu, atau saudara berkata-kata ya kafir, jahil, atau saudara memaki, ya saudara bilang bodoh, tolol, seperti itu barangkali ya, Anda sudah membunuh. Wow, ngeri sekali ya hukum hati ini ya, hukum yang ada di dalam hati ini, hukum kasih ini dahsyat sekali saudara. Anda membenci orang, Anda sudah bunuh orang itu. Anda marah, apalagi Anda mengeluarkan kata-kata saudara ya. Berapa banyak kita membunuh dengan kata-kata kita ya, kita membunuh karakter, kita membunuh orang ya, kita mendowngrade orang dengan kata-kata saudara. Wow, luar biasa ya. Ini perbandingan antara kebenaran hukum kerajaan Allah dengan hukum Taurat ya. Jadi Yesus sudah menggenapi hukum Taurat saudara-saudara. Makanya kita orang Kristen tidak dibawa lagi hukum Taurat, tapi kita dibawa hukum kerajaan Allah. Ya, kita lihat hal berzina. Ya, Tuhan Yesus katakan, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Wow. Ya. Kalau perjanjian lama saudara hidup dalam hukum Taurat, saudara berzina artinya saudara ada hubungan badan ya. Saudara betul-betul ada hubungan seks dengan orang itu. Anda berzina. Tapi dalam kerajaan Allah, Anda memandang
dan mengingininya, Anda sudah berzina. Ya, ini lebih berat, saudara. Waspada, saudara ya. Sekarang ini godaannya begitu besar, saudara. Berapa banyak perselingkuhan terjadi karena sosmed, ya, karena Facebook, ya, karena reunian, saudara ya. Ketemu teman lama di Facebook, ketemu mantan di Facebook, cinta lama bersemi kembali, ya. Jadi sekarang ini ada istilah keren, saudara ya. Orang-orang disebut apa? Emotional affair, ya. Saling berjauhan tapi di dalam hati ada perasaan, ya. Anda punya rasa mengingini saja, ya, ini berlaku bukan cuma laki-laki ya, tapi perempuan juga sudah. Anda sudah berzina. Ini hukum kerajaan Allah, ini etika kerajaan Allah lebih tinggi, saudara ya, daripada dalam dalam hukum Taurat, saudara. Jadi kita ada di level yang lebih tinggi dalam hukum, saudara ya. Jadi ingat pasal 5 ini makna carta kerajaan Allah, dasar-dasar hukum kerajaan Allah dan etika kerajaan Allah. Ayat 31 sampai 32 tentang perceraian, ya. Jadi Yesus menolak perceraian, ya. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadanya, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya. Jadi apa yang membuat orang bercerai, kata Yesus, karena kebebalan hati, karena kekerasan hati, sehingga Musa mengeluarkan surat cerai atau sertifikat cerai, saudara. Tapi yang sebenarnya manusia diciptakan, ya, untuk sehidup semati dalam satu pasangan, Adam dan Hawa. Jadi dalam kerajaan Allah kita tidak boleh bercerai. Hal bersumpah dalam ayat 33 sampai 37, saudara-saudara ya. Dalam kerajaan Allah kita dituntut untuk berkata jujur. Dalam kerajaan Allah kita dituntut untuk berintegritas, ya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya daripada itu berasal dari si jahat. Jadi dalam kekristenan, dalam kerajaan Allah, tidak ada bohong putih. Tidak ada bohong demi kebaikan. Apalagi bohong demi agama. Tidak ada, saudara. Namanya bohong-bohong, ya. Makanya kita warga kerajaan Allah, anak-anak Tuhan, kalau yes bilang yes, kalau tidak bilang tidak. Selebihnya berasal dari si jahat, ya. Kita melihat ini etika warga kerajaan Allah, ya. Di ayat yang ke-38 sampai 42 tentang balas dendam atau kasih terhadap musuh, ya. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, hidup dengan kasih yang radikal. Ya, hidup dengan kasih yang radikal, saling mengasihi, saling mengampuni, ya. Assalamualaikum buat Rusman. Ya, pendeta sama pendeta baku sikut itu manusiawi karena mereka juga dalam proses, ya, untuk hidup dalam kasih. Level rohani orang berbeda-beda. Ya. Dia pendeta tidak membuat dia menjadi rohaninya lebih tinggi dari umat. Kita orang Kristen diajarkan menguji segala sesuatu, ya, termasuk khotbah-khotbah pendeta. Kalau di dalam gereja pendeta yang khotbah ngawur itu langsung ditegur sama jemaat, ya, nggak seperti di seberang sana, ya. Udah mengajarnya ngarol ngidul, udah kemana-mana tetap dicium-cium kakinya kayak
kayak dewa, ya, dicium-cium kakinya. Apalagi kalau bilang cucu Nabi, Habib dan sebagainya. Makanan piring bekas makannya mau dijilat-jilat, saudara. Ya, kalau kita orang-orang Kristen, ya, ada baku sikut satu sama lain, itu karena kemanusiawian mereka yang sedang berproses. Tapi kalau mau hidup dalam hukum kerajaan Allah, ya, kita harus mengasihi, bahkan musuh sekalipun harus kita kasih. Dan musuh orang Kristen, ya, musuh orang Kristen itu bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Artinya roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat ini paling senang bekerja di balik manusia, saudara, ya. Apa yang membuat manusia saling baku sikut satu sama lain, ya, saling marah satu sama lain, karena ada roh-roh jahat yang bekerja di balik semuanya itu. Oke, ya, jadi di sini, saudara, di ayat 36 sampai 42, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, ya. Jadi ini standar etika kerajaan Allah jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat secara harafiah. Ya. Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan satu kata. Dengan satu kata, saudara. Hukum Taurat telah dikompres oleh Yesus dengan satu kata, kasih. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, hubungannya seperti salib, saudara, ya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya, saya tahu di Al-Quran juga itu ada, ya, hubungan antar sesama manusia dan hubungan kepada Allah. Ini etika kerajaan Allah, ya. Bagaimana sikap hati kita terhadap sesama kita? Apakah kasih mencerminkan dalam kehidupan kita, ya. Jadi hukum dalam kerajaan Allah adalah hukum kasih. Nah, mari kita lihat di sini, ya, 43 sampai 48. Ya, di sini dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Ini hukum Taurat. Kasihilah sesama manusia, bencilah musuhmu. Ini hukum Taurat, saudara, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini luar biasa, ya. Tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita sudah ada dalam habitat kerajaan Allah, Anda lahir dari air dan roh, dan Anda hidup dalam habitatnya, Anda hidup dalam hukumnya, Anda akan terbiasa. Ya, saya kasih contoh. Kalau Anda tinggal di Singapura, ya, Anda pindah dari Indonesia ke Singapura. Di Singapura itu nggak boleh buang ludah sembarangan, nggak boleh. Aturannya ketat sekali. Ya. Lama kelamaan Anda akan terbiasa dengan hukumnya. Ya, Anda kembali ke Indonesia, Anda akan rasa, Indonesia di daerah-daerah tertentu buang sampah sembarangan, buang ludah sembarangan dan segala macam. Begitu pula, ya, kita yang ada di dunia ini, kalau kita sudah lahir dari air dan roh dan kita hidup dalam kerajaan Allah, ya, hidup dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, hidup dalam kerajaan Allah, maka kita akan terbiasa dengan hukum-hukumnya. Dalam kerajaan Allah, saudara-saudara, kesejahteraan warga adalah kemuliaan raja. Ya, nggak usah jauh-jauh, saudara, ya. Saya punya teman dari Belanda, ya. Dia warga negara Belanda, tapi dia datang ke sini. Di Belanda, saudara, orang yang lansia itu ada dapat tunjangan dari kerajaan. Ya, jadi walaupun dia ada di Indonesia, tapi dia warga Belanda, saudara, dia setiap bulan dapat tunjangan dari kerajaan Belanda, saudara. Ya, setiap bulan dapat tunjangan dari kerajaan Belanda, ya. Kira-kira hampir 30 juta setiap bulan. Umurnya sudah tua. Ya, seperti itu, ya. Itu gambaran, saudara, ya. Dalam kerajaan Allah, kesejahteraan warga adalah kemuliaan raja di atas segala raja.
Puji Tuhan ya. Rusman, kamu asumsi. Ya. Kamu belum tahu isi gereja. Kamu cuma lihat dari luar. Kamu nggak tahu. Itu asumsi kamu dan pikiran kamu yang sudah terkena virus ya. Pikiran kamu yang kotor. Kamu tidak mampu berpikir waras. Nah, di sini ada hal yang menarik yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, kita sempurna. Ya, jadi manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Allah dan baik adanya. Dan Tuhan Yesus katakan sebagai warga kerajaan Allah kita sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Nah, kita harus pahami ini. Ya, kita ada ungkapan bahasa Indonesia tidak ada gading yang tidak retak. Ya. Artinya pemahaman sempurna kita beda dengan pemahaman sempurnanya Yesus. Nah, kalau kita melihat sempurna di sini ya, katanya teleos, saudara ya. Artinya punya tujuan yang jelas. Ya, jadi hidup kita kalau punya tujuan yang jelas, sama seperti tujuan Bapa di surga, itu jelas untuk keselamatan, untuk memulihkan setiap manusia. Ya, coba saudara keluar rumah bawa mobil sampai di jalan saudara bingung mau kemana ya, nggak tahu tujuannya. Begitu pula dengan kita orang Kristen. Sebagai warga kerajaan Allah, tujuan kita jelas. Kita warga kerajaan Allah. Hukum kita harus hukum kerajaan Allah. Ya, jadi di sini dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, bukan berarti kita orang Kristen tidak punya celah, tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan, tapi kita orang Kristen harus punya tujuan yang jelas. Ya, sempurna. Kalau kita ada dalam tujuannya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, dan kehendak Tuhan adalah semua manusia diselamatkan. Di mana Yesus menjadi bukti kasih Allah, ya, rahmat Allah bagi semua umat, bagi semua manusia. Yesus menggenapi nubuatan perjanjian lama ya kepada Abraham bahwa melalui keturunanmu lah semua suku, semua bangsa di dunia akan diberkati. Ya, itu tergenapi di dalam Yesus. Ya, semua suku bangsa mendapat berkat yang disebut dengan berkat keselamatan. Haleluya. Saudara diberkati dengan kajian kita di pasal 5 ya. Jadi ini hukum kerajaan Allah. Kalau Anda warga kerajaan Allah, Anda akan memahami ini. Ini perkara-perkara rohani yang hanya bisa dialami, dipahami oleh orang yang sudah lahir baru ya. Sudah lahir dari air dan roh dan dia sudah hidup dalam kerajaan Allah. Kalau Anda ya tidak hidup di dalamnya, Anda ya tidak akan memahami. Anda boleh pintar, Anda boleh cerdas, Anda boleh bertitel, tapi Anda tidak akan memahami perkara-perkara rohani. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Besok kita akan mengkaji Matius pasal 6. Ya, silakan saudara baca Alkitab di rumah, saudara minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Ya, dan kita akan mengkaji. Saya dorong saudara untuk baca Injil Matius. Juga buat Rusman, kalau kamu mau belajar ya, belajar saja ilmu perbandingan agama. Apa sih isi Alkitab? Ya, daripada kamu cuma diindoktrinasi, Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab sudah diblablu dan sebagainya. Ya, betul, kalian kan sudah diindoktrinasi untuk tidak boleh baca Alkitab, tapi di sisi lain diajarkan untuk beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Ya, disuruh beriman tapi takut untuk baca. Apa yang saudara mau imani di dalamnya? Ya toh? Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih buat Mince Seben dan semuanya ya. Terima kasih juga buat yang sudah menabur bintang ya. Jadi besok hari Minggu kita akan mulai lagi DLKP kita ya, Daily Life Kingdom Principle ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal, dan kita ada kajian 1 pasal ya, kita kajian setiap hari, kita mengaji Injil
Saudara-saudara, ya, kita akan mulai lagi hari Senin jam 8 pagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berapa banyak yang diberkati dengan kajian ini? Saya berharap saudara menjadi orang yang lebih memahami Alkitab. Ya, baca Alkitab saudara di rumah. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun saudara pada kebenaran dan mengingatkan saudara kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami sudah belajar dari Injil Matius pasal yang kelima. Kami percaya berkat Tuhan terjadi atas kami, pemulihan Tuhan terjadi atas kami. Kalau ada orang-orang yang menyaksikan pemberitaan ini dan dia belum bertobat, kami berdoa pertobatan terjadi atasnya, keselamatan yang besar terjadi atasnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong kami agar kami sadar diri siapa kami. Kami adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Kami adalah warga kerajaan Allah. Tuhan tolong agar kami hidup dalam hukum kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kalau ada yang sakit, ada yang mengalami ada yang mengalami pergumulan fisik, kita percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Yesus itu dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat sahabat-sahabat yang sakit, orang-orang yang menyaksikan pemberitaan ini, yang bergumul dengan kelemahan fisik, berbagai sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kami percaya Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus penyembuh yang ajaib. Mari kita sepakat satu iman. Kita percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Kalau ada orang-orang yang mengalami belenggu kegelapan, beban-beban di hati, di pikiran, orang-orang yang mengalami putus asa, kecewa, orang-orang yang mengalami ketakutan, kegelisahan, kebencian, amarah, stres, depresi, orang-orang yang mengalami bahkan jalan buntu, rasa ingin bunuh diri dan sebagainya. Ya, mari kita berdoa biar belenggu-belenggu kegelapan, belenggu-belenggu jahat dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap belenggu-belenggu kegelapan, keikatan-ikatan kuasa setan terlepas di dalam nama Yesus. Segala beban-beban yang merintangi, beban-beban yang membebani di hati dan di pikiran setiap orang yang menyaksikan pemberitaan ini, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya kelegaan yang daripada Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, damai dari surga mengalir. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, ya. Terima kasih buat kebersamaan kita di kajian pagi hari ini. Saudara silakan di follow, silakan di subscribe channel ini saudara, ya, akun ini saudara. Dan terima kasih buat saudara yang menabur bintang dan juga yang mendoakan, yang memberi semangat. Bangkit murid-murid Tuhan yang suka baca Alkitab, ya. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Haleluya. Mari kita nikmati weekend ini dengan sukacita, dengan semangat, dengan senyum, dengan penuh iman, dengan penuh gairah. Haleluya. Jumpa lagi ya hari Senin, kita akan mengkaji Matius pasal yang ke-6. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.